Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Tentu kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pagi ini kita akan belajar di pembelajaran yang ketiga ya. Pembelajaran yang ketiga, jadi kebersamaan di sekolah ya. Anak coba perhatikan halaman 132 tuh. Kita amati bersama. Di situ Siti dan teman-temannya sedang beristirahat. Saat istirahat Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga. Kalau disingkat namanya toga tanaman obat keluarga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Setelah anak-anak mengamati halaman 130, 132, anak coba amati dan mencari tahu tentang cerita binatang atau fabel. Tugas kalian adalah membaca halaman 133 ya. Setelah dibaca, mencari kesimpulan. Satu, di mana lokasi itu berada? Kemudian apa amanat atau pesan yang ada pada cerita itu? Dan siapakah tokoh yang ada pada cerita itu? Cerita kupu-kupu berhati mulia adalah cerita fabel yang tokohnya adalah semut dan kupu-kupu. Di awalnya itu si semut menghina sama si calon kupu-kupu berupa kepompong. Tetapi setelah kepompong itu menjadi kupu-kupu yang semula dihina tidak dibalas oleh si semut. Akan tetapi dia membalas dengan kebaikan kepada si semut. Hingga saat si semut membutuhkan pertolongannya, si kupu-kupu dengan sikap menolongnya. Mulai saat itu semut tidak pernah mengejek kepada kepompong. Jadi sikap yang bisa diambil dari pelajaran itu adalah kita tidak boleh mengejek sesama. Kemudian kalau kita diperlakukan sikap yang tidak baik oleh orang, kita tidak boleh membalas dengan hal yang serupa. Kita harus balas dengan kebaikan. Jadi keburukan tidak harus dibalas dengan keburukan, tetapi kejahatan kita harus balas dengan kebaikan, dengan harapan yang melakukan keburukan atau kejahatan pada kita sadar di kemudian hari sehingga tidak melakukan kejahatan kembali ya. Contohnya adalah si semut kepada kepompong yang semula mengejek, tapi kepompong tidak membalas mengejeknya, tapi dia setelah menjadi kupu-kupu ia balas dengan kebaikan. Jadi tugas anak-anak pada pagi hari ini adalah membaca fabel kupu-kupu berhati mulia. Kemudian yang kedua mencari tahu siapa tokohnya. Yang ketiga berikutnya di manakah kejadian itu berasal. Dan selanjutnya menarik kesimpulan apa hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita kupu-kupu berhati mulia. Itu ya. Bagaimana untuk bisa menariknya? Anak-anak bisa menjawabnya di soal halaman 135 1 sampai 7. 1 sampai 7 anak-anak bisa jawab 4 saja, tapi syukur-syukur mau menjawab 7. Itu yang pertama tugasnya. Selanjutnya anak-anak berlatih pecahkan di halaman 139 dan 140. Menjawabnya berapa? Anak juga bisa menjawabnya 3 soal saja. Pilih yang mana ya? Iya,
seperti yang diajarkan, boleh nomor 1, nomor 2 dan nomor 3, atau nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 ya. Jadi halaman menjawab jawaban dari sebuah soal cerita. Anak-anak jawab 4 ya, 3 juga nggak apa-apa, tidak perlu 7. Menjawab soal pecahan di halaman 139 dan 139, anak-anak jawab 3 juga nggak apa-apa ya. Kita sudahi yuk pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.